Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai hari ini kita masih diberikan Allah sehat walafiat, sehingga kita bisa melanjutkan kembali mata kuliah manajemen dan kepemimpinan, yang mana pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tema perkembangan ilmu manajemen. Mata kuliah manajemen dan kepemimpinan ini adalah ditujukan kepada Prodi Hubungan Internasional FISIP UIN Sunan Ampel, Surabaya. Sholawat dan salam tetap kita sampaikan kepada manusia yang agung, manusia yang mulia, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, Allahumma amin. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, kita hari ini pada pertemuan yang ketiga akan membahas perkembangan ilmu manajemen, yaitu pembahasan kita yang pertama adalah tentang sejarah ilmu manajemen, yang kedua membahas perspektif manajemen klasik, dan yang ketiga membahas perspektif manajemen modern, yang keempat membahas perilaku manajemen, dan yang kelima kita akan membahas teori manajemen kontemporer. Anak-anakku sekalian, para mahasiswa dimanapun Anda berada yang berbahagia, yang pertama kita membahas tentang sejarah ilmu manajemen. Bagaimana sejarah ilmu manajemen itu? Daniel Wren yang lahir tahun 1932 dari Amerika, besar di Kolombia, mengatakan bahwa perkembangan ilmu manajemen itu dibagi dalam 4 tahapan. Yang pertama, tahap pemikiran awal, yang kedua era manajemen sains, dan yang ketiga fase manusia sosial, dan yang keempat era modern. Anak-anakku sekalian, yang pertama tahap pemikiran awal. Pemikiran awal manajemen menurut Wren itu terjadi sebelum abad 20. Pada waktu itu ada 2 peristiwa penting. Peristiwa yang pertama adalah buku Adam Smith tahun 1776, di mana saat Adam Smith memunculkan doktrin ekonomi klasik The Wealth of Nations, yang dalam buku ia terbitkan mengemukakan tentang keunggulan ekonomis yang akan didapat oleh organisasi atas pembagian kerja. Peristiwa yang kedua yaitu revolusi industri di Inggris atau Britania. Akibat kejadian ini membuat para manajer kala itu memerlukan teori yang bisa membantu dalam meramalkan permintaan, kecukupan bahan baku, memberikan tugas-tugas untuk bawahan, mengarahkan aktivitas sehari-hari, dan yang lainnya, sehingga menyebabkan ilmu manajemen kemudian mulai dikembangkan oleh ahli. Anak-anakku sekalian, yang kedua era manajemen sains.
Manajemen sains atau manajemen ilmiah itu dipopulerkan oleh ahli manajemen Frederick W. Taylor yang ditulis dalam bukunya yang berjudul Principles of Scientific Management tahun 1911. Taylor memaparkan manajemen sains sebagai penggunaan metode yang ilmiah dalam menentukan cara terbaik untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Dalam perkembangannya, manajemen juga didukung oleh berbagai pemikiran-pemikiran yang baru dari Henry Gantt dan Gilbert. Henry Gantt mengemukakan ide bahwa seorang mandor seharusnya mampu untuk memberikan pendidikan kepada para pekerja atau karyawan untuk lebih bersifat rajin dan kooperatif. Anak-anakku sekalian, kemudian yang ketiga, fase manusia sosial. Mary Parker Follett menerbitkan bukunya yang berjudul Creative Experience tahun 1924, berisikan suatu filosofi bisnis yang lebih mengutamakan integrasi sebagai sebuah cara dalam mengurangi konflik tanpa dominasi maupun kompromi. Follett berpendapat bahwa tugas pemimpin adalah menentukan tujuan sasaran organisasi serta mengintegrasikannya dengan tujuan kelompok dan tujuan individu. Organisasi harus berdasarkan pada etika kelompok daripada individualisme. Jadi dengan demikian, para manajer dan karyawan harusnya menjadikan mereka sebagai mitra, bukan sebagai lawan. Anak-anakku sekalian, yang keempat, era modern. Dalam era modern, manajemen ditandai dengan munculnya konsep manajemen kualitas total pada abad ke-20 yang dikenalkan oleh ahli manajemen Edward Deming dan Joseph Girard. Deming yang di Jepang dianggap sebagai bapak kontrol kualitas berpendapat bahwa mayoritas permasalahan dalam hal kualitas bukanlah berasal dari kesalahan para pekerja, tetapi pada sistemnya. Anak-anakku sekalian, yang kedua kita membahas tentang perspektif manajemen klasik. Pada tahun 1800-an, teori manajemen klasik muncul dan berkembang dengan cepat seiring dengan boomingnya revolusi industri di Inggris. Anak-anakku sekalian, manajemen klasik itu muncul karena kebutuhan terhadap pedoman dalam mengelola sebuah organisasi yang cakupannya cukup kompleks seperti pabrik misalnya. Teori klasik, anak-anakku sekalian, itu berkembang dalam 3 aliran, yaitu yang pertama teori birokrasi, yang kedua teori administrasi, dan yang ketiga teori manajemen ilmiah. Yang pertama, teori birokrasi. Awalnya teori birokrasi berkembang dari ilmu sosiologi, bukan berasal dari praktek dan pengalaman manajemen. Teori birokrasi ini memiliki ciri struktur yang bisa ditemukan dalam organisasi yang sangat kompleks. Ciri-ciri teori birokrasi seperti ini bisa dilihat dari struktur organisasi adalah hal yang utama. Ribetnya birokrasi tadi adalah contoh pendekatan klasik ini. Yang kedua, teori administrasi. Teori administrasi itu berkembang pesat karena pemikiran dari para ahli seperti Lyndall Urwig dan ekonom kenamaan Henry Fayol dan juga Mooney dan Reilly dari Amerika. Henry Fayol
aktivitas industri bisa dibagi 6 golongan, yaitu kegiatan teknikal, kegiatan keuangan, kegiatan akuntansi, kegiatan komersil, kegiatan keamanan, dan kegiatan manajerial. Anak-anakku sekalian, kemudian yang ketiga, teori manajemen ilmiah. Teori manajemen ilmiah itu memiliki beberapa prinsip utama. Menurut B.W. Taylor yang merupakan pelopor dari teori manajemen ilmiah, prinsip tersebut secara ringkas diantaranya memilih satu pekerjaan yang terabaikan pada setiap tugas tertentu, kemudian memberi pendidikan dan pelatihan terhadap pekerja. Anak-anakku sekalian, di dalam teori manajemen ilmiah menerapkan metode ilmu pengetahuan pada setiap kegiatan dan menghapuskan sistem coba-coba. Setiap pekerja harus mengaplikasikan hasil dari ilmu pengetahuan saat melakukan tugasnya. Bekerja sama dengan baik antara pekerja dan para pimpinan organisasi. Anak-anakku sekalian, selanjutnya bagaimana perspektif manajemen modern? Manajemen modern ialah manajemen yang pada periodenya ditandai dengan sudah dipelajarinya manajemen sebagai ilmu yang mempunyai dasar-dasar logika ilmiah, sehingga banyak melibatkan ahli manajemen maupun ahli ekonomi untuk melakukan penelitian tentang manajemen yang menghasilkan berbagai teori maupun aliran manajemen. Teori-teori pertama kali dirintis oleh beberapa ahli seperti Robert Owen, Adam Smith, Charles Babbage, dan Max Weber. Manajemen modern dalam perkembangannya dibagi menjadi dua, yaitu aliran hubungan manusiawi atau perilaku organisasi dan berdasar pada manajemen ilmiah atau manajemen operasi. Anak-anakku sekalian, dimanapun Anda berada yang berbahagia, teori manajemen modern itu manajemen modern pada dasarnya dibangun atas dua konsep utama, yaitu teori tentang perilaku organisasi dan manajemen kuantitatif. Yang pertama, teori perilaku, yaitu perilaku individu per individu, antar kelompok dan kelompok sosial, dan perilaku antar kelompok sosial. Adapun beberapa nama yang menganut teori perilaku ini antara lain Douglas MacGregor melalui teori X dan Y-nya, Abraham Maslow yang mengembangkan adanya hierarki kebutuhan dalam penjelasannya tentang perilaku manusia dan dinamika proses motivasi. Kemudian Frederick Herzberg yang menguraikan teori motivasi higienis atau teori dua faktor. Kemudian Robert Black dan Jane Morton yang menjelaskan 5 gaya kepemimpinan dengan kondisi manajerial. Kemudian Chris Argyris yang memandang organisasi sebagai sistem sosial atau sistem antar hubungan budaya. Kemudian Edgar yang banyak meneliti dinamika kelompok dalam organisasi dan sebagainya. Rensis yang telah mengidentifikasikan dan melakukan penelitiannya secara intensif mengenai 4 sistem manajemen. Kemudian Fred Fiedler yang menyarankan pendekatan kontingensi pada studi kepemimpinan. Adapun pokok-pokok pikiran para penganut teori perilaku tersebut dapat dirangkum sebagai berikut. Organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan manajer individual untuk pengawasan harus sesuai dengan situasi. Pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen pekerja terhadap tujuan organisasi sangat dibutuhkan. Manajemen harus sistematik dan pendekatan yang digunakan
harus dengan pertimbangan secara hati-hati. Manajemen teknik dapat dipandang sebagai suatu proses teknik secara ketat atau peranan prosedur dan prinsip. Ini termasuk pokok-pokok pikiran para penganut teori perilaku. Anak-anakku sekalian, dimanapun Anda berada, selain 4 pokok pikiran di atas, maka berdasarkan hasil riset perilaku dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, manajer masa kini harus diberikan latihan dalam pemahaman prinsip-prinsip dan konsep manajemen. Yang kedua, organisasi harus menjalankan iklim yang mendatangkan kesempatan bagi karyawan untuk memuaskan seluruh kebutuhan mereka. Yang ketiga, unsur manusia adalah faktor kunci penentu sukses atau kegagalan pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat, komitmen dapat dikembangkan melalui partisipasi dan keterlibatan para karyawan. Dan yang kelima, pola-pola pengawasan dan manajemen positif yang menyeluruh mengenai karyawan dan reaksi mereka terhadap pekerjaan. Pekerjaan setiap karyawan harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan mereka mencapai kepuasan diri dari pekerjaan tersebut. Anak-anakku sekalian, kemudian yang kedua, teori kuantitatif atau manajemen sains. Teori kuantitatif memfokuskan perhitungan manajemen didasarkan atas perhitungan-perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Kemudian, pendekatan-pendekatan semacam ini dikenal sebagai pendekatan manajemen sains atau ilmu manajemen yang biasanya dengan prosedur dan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Merumuskan masalah. Yang kedua, menyusun model matematik. Yang ketiga, mendapatkan penyelesaian dari model. Anak-anakku sekalian, selanjutnya yang keempat adalah menganalisis model dan hasil yang diperoleh dari model. Kemudian yang kelima, menetapkan pengawasan atas hasil-hasil. Yang keenam, mengadakan implementasi kegiatan. Dan yang ketujuh, pemecahan masalah manajemen dan pengambilan keputusan manajemen. Selanjutnya yang keempat adalah manajemen perilaku adalah sebuah perspektif yang menekankan pentingnya manajemen memerhatikan perilaku dan kebiasaan individu dalam sebuah organisasi, serta pentingnya manajemen melakukan perubahan perilaku dan kebiasaan individu agar organisasi dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Manajemen itu memiliki unsur-unsurnya. Unsur-unsur dalam manajemen itu mencakup 6M, yaitu man, manusia, money, uang, materials, bahan, mesin, metode, dan market atau pasar. Keenam unsur ini memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Sebuah manajemen tidak akan berjalan jika tidak ada manusia atau sumber daya manusia. Karena dengan adanya sumber daya manusia, manajemen itu lahir dan dilakukan manusia. Jika hanya bergantung pada manusia, apa yang akan dicapai belum dapat terwujud begitu saja, karena manusia membutuhkan unsur lainnya untuk penunjang dalam menerapkan fungsi manajemennya. Manusia membutuhkan uang, bahan, serta metode untuk dapat mewujudkan tujuannya. Anak-anakku sekalian, yang kelima adalah teori manajemen kontemporer. Teori manajemen kontemporer yaitu teori manajemen yang berkembang pada masa kini, di mana dalam teori manajemen itu
ada yang mengatakan terdapat 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan sistem, di mana sistem dapat diartikan sebagai gabungan sub-subsistem yang saling berkaitan. Kemudian yang kedua, pendekatan situasional atau kontingensi, di mana pendekatan situasional mempunyai cara pandang yang berlawanan. Pendekatan ini menganggap bahwa efektivitas manajemen tergantung pada situasi yang melatar belakangi. Yang ketiga, pendekatan hubungan manusiawi baru. Pendekatan ini berusaha mengintegrasikan sisi positif manusia dan manajemen ilmiah. Pendekatan ini dimulai pada tahun 1950-an dan memperoleh momentum pada tahun 1960-an. Pendekatan perilaku mengatakan bahwa manusia berusaha mengaktualisasikan dirinya. Pendekatan hubungan manusiawi baru melangkah lebih lanjut. Mereka melihat bahwa manusia merupakan makhluk yang emosional, intuitif, dan kreatif. Dengan memahami kedudukan manusia tersebut, prinsip manajemen dapat dikembangkan lebih lanjut. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah demikianlah materi mata kuliah manajemen dan kepemimpinan pada pertemuan yang ketiga ini, yang mana pada pertemuan ketiga ini kita membahas perkembangan ilmu manajemen. Dengan pembahasan ini diharapkan Anda selaku mahasiswa itu bisa menguasai tentang perkembangan ilmu manajemen dan bisa memahami serta menjelaskan kembali tentang perkembangan ilmu manajemen. Anak-anakku sekalian, demikianlah perkuliahan kita pada hari ini. Semoga menjadi ilmu yang manfaat, barokah dunia akhirat, dan saya doakan Anda semua menjadi manusia-manusia yang sukses di dunia dan sukses di akhirat. Dan kita berjumpa kembali pada pertemuan yang akan datang, pada pertemuan yang keempat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.